Nah, latih untuk tidak kagum, tidak juga merendahkan. Wah, mobil mewah nggak ada apa-apanya, nggak punya, nggak usah iri kayak gitu, diem ya. Tidak milik Allah. Dan benghar teh, eta mah iri, nggak usah ngomong, di hati we cukup ya. Tidak usah juga ngomong sama orang kayak Pak, asal tahu aja Bapak tuh nggak ada apa-apanya. Ini harta Bapak milik Allah. Yang keprok. Jangan. Hormat ke orangnya. Kalau punya teman jadi pejabat ya proporsional, layak. Tapi tidak ada di hati kita kekaguman kepada casing. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Sekarang di dunia ini ada film Korea apa namanya? Yang sedang ngetop tuh katanya. Yang game-game itu. Apa? Squid nonton. Sebetulnya saya cuma ngetes aja. Pada bunyi enggak bunyi ternyata semuanya ya. Dia bunyi tapi karena ketutupan masker jadi agak aman ya. Saya juga nonton. Yang awalnya saja enggak tahu itu ya. Katanya ini ada film banyak hikmah. Ini main-mainan anak kecil gini. Oh ternyata saya tahu akhirnya mah karena diceritakan. Siapa yang menangnya perlu saya ceritakan tidak nih? Ternyata begitulah orang punya harta kalau tidak pakai iman dipakai menjerumuskan diri dan menjerumuskan orang lain. Dan orang-orang yang sibuk dengan harta berhutang, ada yang judi, waduh penderitaan yang punya hutang itu luar biasa ya. Nah, semua ini masalah dunia. Yang tidak pakai iman pasti tersiksa, baik ada maupun tiada. Tapi kalau pakai keyakinan, sahabat Nabi yang di Ahlus Sufah tidak punya rumah, tidak punya harta berlebih ya, tapi tetap saja dibahagiakan oleh Allah dan dimuliakan. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita ingin hati kita yakin ke Allah, salah satunya adalah ngempesin dunia ini di hati kita, ngempesin kekaguman kita ke dunia ini. Karena harus dari kekaguman dihilangkan. Kalau kagum kita jadi pengen. Gimana kita nggak kuliah silakan setinggi mungkin, tapi nggak ada kekaguman kepada gelarnya, karena bisa jadi ujub itu. Padahal di sisi Allah belum tentu jadi mulia walaupun gelarnya dianggap lebih tinggi dari yang lain. Yang menjadi mulia itu adalah karena kemanfaatannya aja. Dengan makin banyak kuliah, makin banyak ilmu, makin banyak manfaat. Nah itu dia pas ya. Coba sekali lagi. Amin ini ngepas dan orang ini begitulah hadirin, dicatat ya. Jadi saya senang teman-teman di sini kuliah terus S1, S2, S3. Harapannya adalah dengan kuliah itu makin dekat dengan Allah dan makin banyak manfaatnya karena ilmunya nambah, bukan kagum sama gelarnya. Nah itu mah penjahat juga ada yang diberi gelar kayak gitu, bener? Nah, latih untuk tidak kagum, tidak juga merendahkan. Wah, mobil mewah nggak ada apa-apanya, nggak punya, nggak usah iri kayak gitu, diem ya. Tidak milik Allah. Dan benghar teh, eta mah iri,
Nggak usah ngomong, di hati we cukup ya. Tidak usah juga ngomong sama orang kayak Pak, asal tahu aja Bapak tuh nggak ada apa-apanya. Ini harta Bapak milik Allah. Yang keprok. Jangan. Hormat ke orangnya. Kalau punya teman jadi pejabat ya proporsional, layak. Tapi tidak ada di hati kita kekaguman kepada casing, karena itu milik Allah. Nah, dari tidak ada kekaguman, kemudian kita tidak ada kemelekatan, ya. Jadi kalau punya sesuatu, ya udah, kayak mikrofon ini nih, waktunya dipegang, pegang, manfaatkan. Tapi tidak perlu ini melekat terus, benar? Apalagi melekat di bibir. Tidak bisa ngomong. Ada kalanya harus saya pegang, tapi waktu lain gak mungkin kemana-mana karena saya tahu ini mahal, ini bagus, pegang we gini kan jadi tidak normal. Nah, orang yang melekat kepada dunia ini jadi tidak normal karena dia nempel terus. Lihat aja kalau ngobrol, pasti yang diobrolin yang melekat di hatinya. Nah, sudah urusan dunia, waktunya sholat simpen wae dunia ya. Masa saya sholat bawa ini, Allah Akbar. Ya begitulah. Oh dikit-dikit copot tuh. Nah cobalah kalau ingat sama dunia langsung dikasih pelumas hati, yaitu zikrullah. Ingat uang, langsung ingat ini milik Allah. Allah yang membagikan, Allah yang menahan. Saya bisa menjemputnya, Allah yang memberi kekuatan. Ini ujian, Allahnya dibanyakin. Jangan sampai uangnya yang dibanyakin. Harga tanah, mau beli tanah di sini mahal. Ingat harga, terus katanya DT sesudah di sana harga makin mahal, leng. Dan tidak menghasilkan uang, ya kan? Kalau stres langsung gelontor gitu ya, 5 gepok, 10 gepok. Enggak. Mendingan ingat ini tanah milik Allah, dititipkan kepada si fulan. Allah yang bisa ngebulak-balik hati. Tapi harganya mahal. Allah mau bayar pasti kebayar. Tinggal kita ikhtiar. Ikhtiarnya juga supaya disukai Allah. Itulah sebabnya Darut Tauhid kalau ngebangun masjid tidak pernah minta-minta. Ya kan? Pernah kita minta tolong? Enggak ada. Kita itu paling memberi, memberitahu, ya ini masjid mau dibangun nih. Memberi informasi, memberi kesempatan, ya. Tapi tidak ada cerita berharap dari makhluk. Kalau dia nggak ngasih ya nggak apa-apa. Masjid ini milik Allah, yang ngebangun pasti Allah. Semua lalu lintas rezeki itu Allah yang ngatur. Semua hati makhluk itu Allah yang gerakan. Lihat ya, dari satu masalah harga naik, jadi yang banyak disebut yang mana? Allahnya, bukan naiknya harga, betul? Nah kalau jadi dominannya Allah, Allah itu kayak diguyur, hati itu copot nanti dunia tuh. Tapi kalau yang lengket itu terus-terusan dominan, ya, dan Allahnya dikit, ya susah lah. Wallahu alam. Maaf hadirin. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ada yang mau dibacakan ayatnya?